Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Tema yang akan dibawakan adalah hidupku bukannya aku lagi. Untuk itu saya mau mengajak kita bersama-sama terlebih dahulu pada saat ini untuk membacakan sebuah perikop di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-15 sampai 21. Saya akan coba membacakan perikop ini. Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan di dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, di dalam perikop ini, Paulus mengkritik hukum Taurat yang menurutnya masih normatif bagi orang Yahudi. Artinya hanya sebatas aturan dan miskin akan penerapan. Hukum Taurat telah memperbudak manusia dan menciptakan diskriminasi. Contoh, orang Yahudi tidak bisa hidup bergaul dan makan bersama dengan orang yang tidak bersunat. Karena apa? Karena hukum Taurat mereka mempunyai aturan seperti itu. Sehingga mereka hidup di bawah tekanan dan berbagai ketakutan dikarenakan apa? Mereka merasa tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Nah, Paulus ini merupakan seorang yang anti perbudakan Taurat. Dan beliau mengatakan bahwa hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan manusia melalui kasih karunia di dalam Kristus. Semua manusia berdosa. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun yang dapat melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna. Perikop ini dengan jelas menjelaskan bahwa Yesuslah pejuang kemerdekaan. Orang yang hidup di dalam Kristus dibenarkan bukan karena perbuatan baik mereka, tetapi karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Perbuatan baik itu merupakan sebuah respon atas kehidupan dan keselamatan yang telah Yesus berikan bagi kita semua. Hukum Taurat itu tidaklah menyelamatkan. Paulus menjelaskan bagaimana fungsi Taurat itu hanyalah sebagai sebuah cermin untuk melihat dosa atau sebagai pagar terhadap apa yang harus kita lakukan. Tetapi itu bukan merupakan sebuah jalan menuju kepada keselamatan. Manusia hanya dibenarkan karena iman dan oleh iman kepada Yesus Kristus. Hal ini memperlihatkan bahwa anugerah Allah itu bukan usaha manusia, sehingga sebetulnya tidak perlu ada hal yang perlu disombongkan. Paulus tidak berubah karena hukum Taurat. Dengan melakukan hukum Taurat, dia tidak merasakan sebuah hubungan atau relasi dengan Tuhan. Hukum Taurat itu tidak membuat orang dekat pada Tuhan.
Maka itu tadi dikatakan bahwa hukum Taurat itu hanya sebagai cermin untuk melihat dosa atau sebagai pagar apa yang harus kita lakukan. Tetapi itu tidak membuat orang itu mendekat pada Tuhan. Paulus menceritakan bagaimana kehidupannya ketika berjumpa dengan Kristus. Ada sebuah perubahan yang luar biasa yang dia alami ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Paulus tidak malu menceritakan dirinya sebagai orang yang berdosa. Sebelum berjumpa Yesus, dia adalah seorang yang mengandalkan hukum Taurat sebagai satu-satunya pembenaran. Dia tidak segan-segan membunuh orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Dia hidup dengan kemauannya sendiri. Namun semua itu berubah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dia tidak lagi digerakkan oleh keinginan daging, melainkan mengikuti kehendak Allah. Paulus menanggalkan kehidupan lama dia. Dia mengenakan kehidupan baru di dalam Yesus. Seluruh aspek kehidupannya mulai dipimpin oleh Kristus. Saya sendiri juga berasal dari keluarga yang non-Katolik. Seluruh keluarga saya, keluarga inti saya terutama beragama bukan Katolik. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih kita, kita nggak bisa lari. Saya sendiri dulu mengikuti katekumen sampai 3 kali. Tetapi karena Tuhan sudah memilih, saya tidak bisa lari. Bolak-balik ikut katekumen lagi, bolak-balik ikut katekumen lagi. Yaitu gagal dibaptis juga karena masih mengikuti kedagingan terus-menerus. Sampai satu hari, teman-teman saya dari Pontianak itu datang ke Jakarta mengajak saya. Mereka pun utusan dari orang tua mereka masing-masing sebetulnya. Mereka mengajak saya untuk mengikuti sebuah retret awal Romo Yohanes. Mereka mengajak saya itu dengan tujuan untuk berkumpul bersama-sama, berhahaha bersama-sama. Akhirnya saya ikut, hanya dengan tujuan seperti itu. Kita mengikuti kelas per kelas di dalam retret itu. Jujur pada saat itu saya nggak mendapat apa-apa. Karena mungkin tujuan saya datang berbeda. Sehingga saya menjalani ya seperti itu aja. Tetapi pada saat pencurahan Roh Kudus, di mana kita semua harus didoakan, kita maju ke depan dengan berpasrah diri, akhirnya saya pun membiarkan diri saya didoakan. Pada saat itu saya belum Katolik. Tetapi ketika saya maju ke depan, saya didoakan, saya hanya merasakan sebuah aliran hangat, tetapi membuat saya itu merasakan damai sejahtera, ya, sukacita. Kemudian saya tidak mengerti apa yang saya alami, saya merasa lemes dan akhirnya saya terjatuh. Itu yang saya kenal sekarang dinamakan resting. Tetapi setelah saya mengalami hal itu, tanpa saya sadari, saya mulai ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Sekalipun saya belum dibaptis pada saat itu, ketika teman-teman saya mengajak saya untuk ikut seminar di gereja yang saya belum paham. Bayangin, saya belum dibaptis, tetapi seminar yang pertama kali waktu itu diajak untuk ikut adalah seminar konseling. Di mana saya tahu seminar konseling itu ternyata adalah sangat berat, bagaimana kita mesti mengkonselingin orang. Tapi saya ikut pada saat itu, diajak senior saya nih, Ibu Pinpin, ya. Saya mengikuti semuanya, tidak hanya itu, saya ikut CAP, ikut SHDR, dan sebagainya. Saya mengikuti itu semua karena apa? Karena ada sebuah kerinduan yang membuat saya, mendorong saya, rasanya kok saya ingin kenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Sepertinya banyak yang dapat dia perbuat. Dia dapat mengubah bagaimana kesaksian daripada para pengajar, para pembawa firman pada saat itu membawa saya, membuka saya melihat sebuah sosok yang baru. Dulu saya hidup di dalam, kalau saya boleh bilang, saya labil. Karena sebelum saya ketemu Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, kita hidup dengan aturan yang ada. Bagaimana aturan yang ditanamkan di dalam keluarga, kebiasaan yang ditanamkan di keluarga, tradisi-tradisi, ataupun dari lingkungan sekitar yang kita peroleh, itulah yang menjadi satu aturan di dalam hidup kita yang
mengarahkan hidup kita. Tetapi saya tidak kenal Tuhan sama sekali. Saya tidak, di dalam pengarahan itu saya tetap merasakan adanya kelabilan dalam hidup saya. Karena apa? Saya tidak tahu kebenaran. Si A mungkin bisa bilang kebenaran seperti ini, si B kebenarannya lain lagi, si C lain lagi. Itu yang membuat saya merasa terombang-ambing. Tapi ketika saya mulai mengenal Tuhan, saya merasakan ada hal, sebuah kebenaran yang bisa menjadi satu pegangan di dalam hidup saya. Itulah yang mulai membimbing saya hari demi hari sampai pada saat saya sekarang ini. Saya belajar untuk terus mengenal Tuhan, saya belajar untuk terus mengikuti arahan Tuhan yang tidak mudah. Hidup kita masih banyak dikuasai oleh kedagingan. Tetapi kita tahu kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera sukacita yang di luar pemikiran kita. Karena itu, kita harus menjalankan kehidupan kita bukan lagi menurut kemauan kita sendiri atau sesuka hati kita. Tetapi hiduplah di dalam iman kepada Kristus, yang berarti hidup di dalam keberserahan pada kasih karunia-Nya dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Proses menanggalkan kehidupan lama itu bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan kekuatan dari Roh Kudus agar kita dapat terus belajar menanggalkan kehidupan lama kita melalui proses kehidupan yang kita jalani dan kemudian mengenakan hidup yang baru seturut rancangan Allah. Fokus hidup kita tidak lagi hanya memikirkan perkara-perkara dunia, tetapi kita memikirkan perkara-perkara yang lebih jauh, perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi. Bahkan Paulus mengatakan, segala sesuatu di dunia ini seperti sampah, artinya tidak ada artinya dibanding dengan Yesus. Itu dikatakan di dalam Filipi 3 ayatnya ke-8. Dikatakan di situ, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Tidaklah mudah ketika keinginan kita seringkali bertentangan dengan keinginan Tuhan. Tetapi di dalam proses hidup ini kita belajar. Saya dulu bekerja di sebuah perusahaan. Tadi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, akhirnya saya dibaptis dan saya belajar untuk menyerahkan hidup saya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Saya belajar step by step, proses by proses untuk mengikuti arahan Tuhan. Dulu saya bekerja di sebuah perusahaan yang buat saya cukup enak. Kerja nggak pakai absen, mau pergi jam berapa terserah, pulang jam berapa terserah, mau ke kantor enggak terserah, mau ke customer enggak ke customer terserah. Saya dapat fasilitas kendaraan, klaim kesehatan, bensin, telepon, tol, semua bisa diklaim. Saya dapat bonus, komisi, gaji pokok, apalagi. Saya merasa itu satu pekerjaan yang sangat nyaman buat saya. Pada saat saya bekerja di tempat itu, saya juga sambil melakukan pelayanan. Sebetulnya saya belum pelayanan, tapi saya mengikuti pembina saya, Ibu Edith, yang dia seringkali pelayanan ke mana-mana. Jadi saya seringkali mengikuti beliau. Entah itu ke luar kota, di dalam kota, semuanya saya selalu ikut. Nah, untuk saya mengikuti pelayanan, belajar melayani, di samping saya juga menjalankan pekerjaan saya, itu tidak ada masalah. Saya bisa menjalankan itu semua. Tetapi tidak disangka, ternyata Tuhan tidak menghendaki hal itu. Sekalipun alasan saya adalah pelayanan, saya melakukan pelayanan. Ternyata beberapa kali, sering kali bahkan saya ditegur oleh Tuhan bahwa ketika saya bekerja, saya memiliki sebuah tanggung jawab di dalam pekerjaan saya terhadap perusahaan tempat saya bekerja.
Sekalipun memang target yang diberikan bisa tercukupi, bisa tercapai dan sebagainya. Pekerjaan yang diberikan saya bisa lakukan dengan baik. Maka itu saya bisa pergi pelayanan dan juga pekerjaan saya bisa berjalan dengan baik. Tetapi ternyata Tuhan tidak berkehendak dengan hal itu. Akhirnya berulang kali saya ditegur oleh Tuhan bahwa saya harus mengambil sebuah sikap. Apakah saya akan terus berkompromi dengan dosa atau saya harus memilih meninggalkan dosa? Mungkin kita bingung dosanya di mana ya. Pekerjaan toh dilakukan, tetapi ternyata waktu yang harusnya saya berikan kepada perusahaan tidak saya gunakan untuk perusahaan. Dan ternyata itu adalah korupsi waktu. Dan buat saya, Tuhan tidak menghendaki saya melakukan hal itu. Saya bergumul sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya di sini pekerjaan saya udah sangat nyaman. Saya harus meninggalkan itu semua, saya harus memulai semua dari nol. Kalau memang Tuhan menghendaki itu saya lakukan, Tuhan berikan hikmat kepada saya. Berikan petunjuk buat saya apa yang harus saya lakukan. Saya terus berdoa kepada Tuhan. Dan pada satu hari, ketika saya bangun berdoa, kami selalu diajarkan untuk berdoa bangun jam 2 pagi. Kita mau meniru Yesus yang bangun berdoa kepada Bapaknya pada subuh. Saya bangun, pada saat saya bangun itu saya berdoa, Tuhan sebetulnya apa yang harus saya lakukan. Saya tidak tahu, tetapi mendadak itu muncul sebuah tulisan, properti. Pada saat itu saya belum paham. Kenapa muncul tulisan ini? Kemudian saya terus berdoa sama Tuhan. Tanpa disadari 2 hari kemudian ada teman saya mengajak saya mengikuti sebuah seminar tentang properti. Padahal saya nggak cerita apa-apa dan kita juga tidak pernah ada ketertarikan dengan properti pada saat itu. Dan dia mengajak saya. Pada saat itu saya belum ngeh. Kita pergi mengikuti seperti biasa. Kemudian selang berapa hari lagi ada teman saya lain lagi berkata tentang properti dan kemudian di situ saya diingatkan oleh Tuhan. Apakah mungkin ini jalan yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan, bahwa saya harus mulai beranjak ke dalam pekerjaan saya yang baru di bidang properti. Tapi saya terus berdoa kepada Tuhan, kalau memang itu yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan mengatur semuanya dengan baik. Selama ini saya menggunakan kendaraan kantor. Itu yang paling membebani saya pada saat itu. Karena dengan saya keluar kantor, saya nggak ada kendaraan. Kemudian saya mesti melakukan setiap aktivitas saya dengan apa dong? Itu yang saya ceritakan pada Tuhan. Dan kalau memang itu rencana daripada Tuhan, maka Tuhan menggenapi semuanya. Dan Tuhan atur itu semua dan saya bisa memperoleh sebuah kendaraan yang akhirnya membuat saya memutuskan saya keluar dari pekerjaan itu dan saya menekuni bidang pekerjaan yang baru. Tidak mudah buat saya, tetapi saya belajar bagaimana menjadikan Tuhan penguasa di dalam hidup saya. Sehingga setiap saya melangkah, memutuskan untuk join, untuk mencari partner, untuk berusaha sendiri, atau maksudnya membangun bisnis sendiri, atau berpartnership, dan sebagainya, saya berusaha menghadapkan itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang mengatur semuanya, sehingga saya percaya kalau Tuhan yang mengatur semuanya itu akan baik adanya. Mungkin di dalam perjalanan itu kita akan mengalami jatuh bangun, mengalami permasalahan-permasalahan. Tetapi bukan berarti bahwa itu di luar jalur Tuhan. Belum tentu. Karena kenapa? Saya melihat begitu banyak permasalahan yang terjadi, tetapi Tuhan tetap membuka jalan. Di situ melalui pergumulan-pergumulan yang terjadi, mau mengajarkan saya untuk bisa lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk tidak lagi selalu bergantung kepada keinginan diri saya sendiri. Saya pada awal saya keluar properti, saya punya pemikiran bahwa oke, saya akan bangun kantor properti sendiri tanpa menggunakan franchise dan lain-lain. Saya dulu anti franchise. Karena saya merasa kita bisa usaha untuk membangun jaringan sendiri. Dan saya lakukan itu keinginan saya.
ternyata apa yang terjadi? Hal itu tidaklah bisa berjalan. Dan di waktu yang tepat pun Tuhan mendadak mengirimkan seseorang teman yang saya tidak begitu kenal sebetulnya. Relasi yang sudah lama, dia kontak saya untuk mengajak saya berpartnership di sebuah perusahaan franchise properti. Dan akhirnya saya bergabung pada saat itu. Pada saat saya bergabung, saya merasa sangat bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena ketika saya bergabung, saya dibukakan banyak hal oleh Tuhan. Yang tadinya saya betul-betul tidak memahaminya. Saya banyak belajar daripada situ, sehingga saya bisa mempelajari hal-hal yang baru, mendapatkan hal-hal yang baru, untuk saya boleh membuka perusahaan, kantor perusahaan saya sendiri pada akhirnya. Mungkin pada saat kita mengalami jatuh itu, kita bingung. Tapi kalau itu adalah memang sesuai rencana daripada Tuhan, maka Dia akan membimbing kita. Yang Dia harapkan hanyalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita terus di dalam bimbingan Dia. Dengan mengenakan hidup baru bersama Kristus, kita mengandalkan kasih karunia Allah, berarti kita juga tidak melihat bahwa apa yang kita lakukan itu jauh lebih baik daripada orang lain. Di dalam Kristus itu semua sama, tidak ada Yahudi maupun non-Yahudi, tidak ada budak maupun orang merdeka. Artinya apa? Kita semua sama di dalam Kristus. Perbedaan yang ada di dalam diri kita itu bukan untuk memisahkan kita, tetapi untuk saling melengkapi. Orang yang kuat melengkapi yang lemah. Orang yang lemah bukan mengutuki orang yang kuat, tetapi orang yang kuat dan yang lemah disatukan untuk saling melengkapi dan memperkaya satu dengan yang lainnya di dalam kasih karunia Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus tidak ada lagi pemisah satu dengan yang lain. Jika kita masih menganggap atau merasa bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus, maka pada saat Tuhan Yesus meminta kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, melepaskan apa yang menurut kita nyaman untuk dijalani dan sulit untuk kita lepaskan, atau melepaskan apa yang menjadi kesenangan dan kesayangan kita, bahkan semua yang berharga di hidup kita, maka kita akan dengan mudah menyerahkan semuanya. Karena apa? Karena kita telah merasa bahwa hidup kita ini bukanlah milik kita lagi, tapi milik Tuhan Yesus. Sama seperti misalnya kita meminjam sebuah barang dari orang lain. Jika orang yang minjam barang tersebut meminta miliknya kembali, sudah pasti kan kita akan mengembalikan, dengan mudah mengembalikan barang itu, karena itu bukan milik kita, itu punya mereka, jadi kita kembalikan dengan mudahnya. Sangat beda apabila itu memang barang milik kita. Kalau itu milik kita, dan itu sangat berharga bagi kita, pasti kita akan sangat sulit untuk memberikannya kepada orang lain, karena itu kita merasa bahwa itu adalah milik kita. Hal yang sama juga terjadi di dalam hidup kita dengan Tuhan. Jika kita masih merasa bahkan menganggap bahwa hidup kita ini milik kita sendiri, maka ketika Tuhan meminta kita untuk menyerahkan hidup kita dan melepaskan kesenangan dan zona nyaman kita, serta untuk kita bisa hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka kita akan sangat sulit untuk melakukan semua itu. Bahkan tidak jarang kita melakukan apa? Tawar-menawar dengan Tuhan untuk melakukan itu semua. Karena kita masih merasa bahwa hidup kita ini milik kita sendiri. Tapi sebaliknya, jika kita sudah merasa dan menganggap bahwa hidup kita adalah milik Tuhan sepenuhnya, dan Dia sebagai pemilik hidup kita satu-satunya, maka kita akan dengan mudah menyerahkan kembali sesuatu yang paling berharga dari hidup kita kepada pemiliknya. Karena bukan kita lagi yang memiliki hidup kita. Maka dari itu, ketika Tuhan meminta kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan melepaskan segala hal yang kita senangi, kita sayangi atau sangat berharga, yang sulit kita lepaskan, kita akan dengan sangat mudah melepaskan dan mengembalikan kepada pemilik kehidupan kita yang sesungguhnya. Selain kita mampu melepaskan kesenangan dan sesuatu yang berharga dari hidup kita, jika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan menganggap bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk hidup bukan bagi diri kita sendiri saja, tetapi juga bagi orang lain.
Kita juga bisa lebih mengasihi orang lain dan tidak lagi egois dengan hanya mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak lagi hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita mulai memperhatikan orang lain. Kita mulai bisa melayani orang lain dan mengampuni, bahkan melupakan semua kesalahan orang lain. Dan itu semua bisa kita lakukan karena kita dituntun untuk bergerak dan melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak sang pemilik hidup kita. Ada satu hari, biasanya di dalam acara Natal, saya bersama beberapa teman-teman dekat yang kita sudah seperti keluarga sendiri, kita mengadakan acara Natal, tukar-tukar kado biasanya. Itu bebas, siapa yang mau ngasih siapa, mau dikasih semua, nggak mau ngasih ya bebas. Inti daripada acara itu adalah kebersamaan di antara kita. Kemudian pada satu hari ada salah satu di antara kita yang bermasalah dengan kita semua. Bahkan khususnya dengan saya, dia sampai memblokir saya, dia ngata-ngatain saya, dan ternyata hal itu terjadi hanya karena salah paham. Salah paham yang tidak bisa saya jelaskan karena apa? Karena dia sudah memblokir saya. Selain itu, dia ngata-ngatain saya dengan perkataan-perkataan yang tidak enak, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya berdoa, bersimpuh pada Tuhan, saya hanya curhat pada Tuhan, Tuhan kenapa saya diperlakukan seperti ini. Tapi saya terus berjalan dengan waktu, saya belajar untuk mengampuni dia. Bukan suatu hal yang mudah, tetapi saya belajar. Tetapi teman saya itu tidak kunjung menghubungi kita semua, sehingga kita tidak ada konteks satu dengan yang lain. Nah, satu hari pada saat Natal tiba, seperti biasa kita mengadakan acara untuk tukar kado. Saya menyiapkan seluruh kado itu untuk seluruh kita yang berkumpul, kecuali teman saya itu, karena dia tidak ada kabarnya dan sebagainya, sehingga saya berpikir bahwa dia tidaklah hadir. Mereka semua juga sama, merasa bahwa dia tidak hadir. Saya sudah siapkan. Ternyata H-1 dia menghubungi salah satu dari kita. Ketika dia menghubungi salah satu dari kita, dia bilang bahwa besok dia akan ikut bersama-sama berkumpul dengan kita. Pada saat berita itu saya terima, pergumulan mulai terjadi. Mulai berpikir, jadi saya mesti beli kado nggak ya buat dia? Tapi dia udah begituin saya, masa saya mau beli kado buat dia? Kalaupun saya nggak beli, saya bisa alasan. Ya alasan aja saya nggak tahu dia mau datang. Saya sudah siapkan semuanya, saya sudah siapkan kado buat semuanya. Dia tidak bilang bahwa dia akan datang. Ini informasi mendadak sehingga saya tidak memiliki kesempatan untuk mencari kado buat dia. Itu pikiran saya. Saya di dalam perjalanan saya bergumul, saya bicara sama Tuhan, Tuhan ini gimana ya? Karena pada saat saya berpikir seperti itu, hati saya tidak nyaman. Dia ambil. Dan akhirnya Tuhan mengingatkan saya satu hal. Bukankah saya meminta kamu untuk mengasihi? Begitu saya mendengar kata-kata itu semacam pukulan buat saya yang mengingatkan saya kembali untuk saya mengampuni dan mengasihi. Dan akhirnya ya karena Tuhan yang minta, saya udah nggak babi bu, saya langsung pergi cari kado, saya siapkan, dan besoknya dia datang, kita berikan kado itu, dan memang di luar ekspektasi, dia juga sangat kaget ternyata dia masih menerima kado dari kita, dan itu yang melembutkan hati dia juga. Akhirnya dia melihat bahwa dengan apa yang telah dia perbuat, ternyata kita semua pun masih tetap mengasihi dia, masih mau mengampuni dia. Itu yang akhirnya membuat dia pun menyadari akan kesalahannya dan akhirnya kita semua berhubungan kembali baik. Terkadang kita sungguh sulit untuk mau mengikuti apa yang diarahkan oleh Tuhan. Kita cenderung mengikuti keinginan hati kita. Ini juga yang disadari oleh Paulus, Rasul Paulus, sehingga dia berani mengatakan bahwa hidupnya bukan miliknya lagi.
sehingga dia rela meninggalkan semua yang terbaik dari dirinya demi mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Bahkan di dalam satu ayat Rasul Paulus, dia berani mengatakan bahwa mati demi Kristus adalah suatu keuntungan baginya. Dan semua yang diperoleh dianggapnya seperti sampah karena pengenalan akan Kristus Yesus. Semua memang tergantung pilihan dan keputusan kita. Karena Tuhan itu tidak pernah memaksa kita. Kita diberi kehendak bebas. Jadi semua kembali kepada kita, apakah kita masih mau melakukan semua kesenangan kita yang mengutamakan kedagingan kita. Karena kita masih menganggap bahwa hidup kita ini adalah milik kita sendiri. Atau kita merasa bahwa hidup ini bukan milik kita lagi, karena sudah dibeli oleh Tuhan dan dibayar lunas dengan darah mahal yang tertumpah di atas kayu salib. Dan sekarang kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemilik hidup kita. Kalau kita memutuskan untuk menjadikan Tuhan pemilik hidup kita, penguasa di dalam hidup kita, maka seluruh keegoan kita perlu lepaskan. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan lagi menurut kehendak kita, tetapi kita tanyakan menurut kehendak Tuhan. Setiap langkah kita perlu tanyakan kepada Tuhan, apakah benar ini yang harus kita jalankan. Selama ini mungkin yang kita jalankan adalah ketika kita kepentok masalah baru kita cari Tuhan. Tetapi ketika kita mau mengambil satu keputusan, apakah kita pernah menanyakan kepada Tuhan? Hidup ini adalah satu proses bagaimana kita mau menjadikan Tuhan sebagai pemimpin di dalam hidup kita yang tidaklah mudah. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan ini kita pun seringkali mengalami jatuh bangun. Tetapi saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu tidak tinggal diam. Dan dia akan menghalaukan kita juga dari segala bencana-bencana. Saya sendiri seringkali mengalami bagaimana Tuhan berperan di dalam kehidupan saya, entah itu dalam kehidupan keluarga saya, di dalam hari-hari saya, di dalam perjalanan, di dalam pekerjaan saya, yang sering kali juga kita bertemu dengan penipu-penipu. Sering. Tetapi bagaimana Tuhan menuntun sehingga saya pun seringkali dihalaukan dari bencana-bencana itu. Kalau saya bertindak dengan keinginan saya sendiri, saya yakin saya pasti juga akan kejeblos di dalam permasalahan-permasalahan yang akan membuat kehidupan saya semakin lebih berat lagi. Tetapi kalau kita meletakkan hidup kita di dalam bimbingan tangan Tuhan, maka semuanya itu akan dihalaukan. Pernah satu hari di dalam proses saya menjalankan usaha saya di bidang properti, ada satu investor ketemu dengan saya. Dia calling saya, dia telepon. Dia bilang, "Lady, saya punya klien dari luar-luar kota. Orang-orangnya ini dari luar-luar kota. Ada beberapa orang. Kamu mau nggak adakan satu meeting untuk kamu presentasikan proyek kamu yang paling bagus. Biasanya mereka akan beli kalau misalnya proyek itu bagus." Dan akhirnya kesempatan kapan lagi? Sekarang cari duit nggak mudah. Ini ada investor di tengah mata saya, masa saya tolak? Itu ada 8 orang investor katanya. Dan dia akhirnya mengajak saya meeting dengan developer di sebuah tempat meeting di Plaza Indonesia. Nah, pada saat itu saya sempat bergumul, apakah ini benar atau tidak? Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini investor benar apa enggak ya? Jangan sampai saya ditipu. Jangan sampai saya dipermalukan. Karena saya akan membawa bos besar dari suatu developer untuk bertemu dengan mereka. Kalau saya sampai salah, maka saya akan tidak lagi memperoleh sebuah kepercayaan daripada bos besar itu. Sepanjang hari saya berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan halaukan kalau memang ini bukan daripada Tuhan. Namanya manusia, kita punya keinginan daging kita sendiri. Satu sisi saya tetap berpikir bahwa ini investor, tidak mudah dapat investor.
Sekarang cari duit nggak gampang. Berjalan dengan waktu, sebetulnya ada hal-hal yang terjadi. Seperti misalnya pada saat kita mau booking untuk ruangan meeting, ternyata tidak ada ruangan meeting yang bisa digunakan. Kita telepon katanya nggak ada. Kemudian investor ini bilang, bagaimana kalau saya yang bantu bookingkan? Karena saya sering meeting di sana, kita ada spesial. Oke Pak, kalau Bapak bisa bantu bookingkan, boleh. Saya sudah melalui persetujuan daripada developer. Pagi harinya itu developer itu mendadak telepon saya. Lady, boleh nggak pertemuan ini kita reschedule, dia bilang. Saya agak marah, saya bilang, Pak, saya sudah bikin janji. Kok dengan enaknya acara ini mau di reschedule? Tidak mudah loh mengumpulkan investor. Kemudian developer itu bilang, kamu nggak usah khawatir, nanti kita akan bikin janji. Kalau perlu kita samperin, dia di luar kota mana, kita samperin atau bayarin mereka tiket untuk datang. Untuk mendengarkan presentasi kita. Terus saya bilang tidak semudah itu, tetap saja. Tolong diusahakan. Saya masih tetap ngotot. Akhirnya developer itu bilang, oke deh, saya akan usahakan. Akhirnya mereka tetap menyetujui. Sepanjang jalan saya terus berdoa. Dan pada hari yang sama, saya janji dengan investor ini jam 5 sore. Pada hari yang sama, saya ada undangan meeting jam 1 siang di daerah Grand Indonesia. Jadi saya pikir, oh ya udah meeting di Grand Indonesia, nanti jam 5 langsung lanjut dengan investor ini di Plaza Indonesia, sejalan. Oke. Tapi sepanjang jalan itu ada rasa yang tidak nyaman. Saya rasanya kok saya khawatir ya ini benar apa enggak. Tapi saya terus berdoa. Sepanjang meeting pun di Grand Indonesia saya nggak fokus. Saya bilang ini benar nggak ya dari Tuhan? Benar nggak ya? Saya terus meminta Tuhan untuk menghalaukan saya apabila ini bukan dari Tuhan. Dan akhirnya dia bilang, bagaimana ini jadi kan nanti sore? Jadi Pak, jadi saya bilang. Ya udah ini udah dapat ruangannya, saya bayar dulu atau bagaimana? Saya bilang nggak apa-apa, Bapak bayar dulu, nanti saya transfer ke Bapak. Dan kemudian dia minta saya transfer. Dia bilang, kamu transfer dulu ya, dia bilang. Karena saya nggak mau, selama ini saya udah bookingin buat teman-teman saya, mereka nggak jadi atau apa, duit saya nggak diganti. Saya nggak mau, saya nggak dapat untung malah rugi katanya gitu. Oke Pak, nggak apa-apa, saya bilang. Saya minta nomor rekening Bapak. Tapi saya terus bergumul. Pada saat itu saya bersama teman setim saya bilang ini gimana ya? Saya tetap jalan apa enggak ya? Terus dia bilang ya udahlah, jalan aja. Duit dia minta saya transfer waktu itu 1,5 juta untuk booking ruangan. Dia bilang ya udah, kalaupun memang nggak benar, anggap aja itu sebagai uang sekolah hangus. Saya bilang oke, 1,5 juta saya anggap sebagai uang pelajaran saya, nggak apa-apa. Tapi malu itu, kepercayaan itu nggak akan bisa diminta kembali. Orang kalau udah nggak percaya, nggak bisa percaya lagi. Ini masalahnya saya mau ngundang bos besar loh, saya bilang kan. Saya berdoa sama Tuhan. Dan akhirnya, ya sudah deh, saya coba deh saya untuk ikut. Pada saat saya mau transfer uang itu, sedang meeting pada saat itu, mendadak saya mendapat SMS, WhatsApp masuk. WhatsApp masuk itu ternyata dari pembantu dari Ibu Edit. Ya, Ibu Edit udah seperti orang tua saya sendiri. Sehingga apa yang terjadi, saya pasti langsung bertindak juga. Nah, pembantu ini WhatsApp saya, pada saat itu anak-anaknya sedang nggak ada, lagi pergi. Pembantu ini WhatsApp saya, dia bilang begini, Bu Lady, ini si ibu dari pagi sampai sore belum keluar makan. Jangan-jangan sakit, saya ketok pintunya juga nggak ada suara. Jangan-jangan sakit. Saya dengar seperti itu, saya langsung tidak berpikir apa-apa. Oh berarti ini saya harus pulang, saya nggak bisa lanjutkan meeting. Saya takutnya Ibu Edit sakit. Akhirnya saya bilang oke, sebentar saya selesai meeting, saya pulang, saya bilang. Setelah selesai saya bilang seperti itu, saya langsung telepon developer. Saya bilang, saya telepon developer, saya bilang kalau memang ini sesuai rencana Tuhan, maka developer ini janganlah marah. Saya telepon developer, developer bilang, itu padahal sudah jam 3, 2 jam lagi sudah acara. Mereka sudah siap-siap untuk jalan. Saya telepon, saya bilang, Pak mohon maaf, ini ada hal yang terjadi sehingga saya berpikir bahwa meeting ini kayaknya kita tangguhkan terlebih dahulu, bagaimana, saya bilang gitu.
Ternyata disambut dengan sangat sukacita oleh pihak developer. Dia bilang, oh bagus, boleh, boleh. Nanti kita atur untuk benar-benar udah mateng, baru nanti kita atur lagi. Nggak apa-apa ya Pak, mohon maaf sekali loh. Oh nggak apa-apa, dia bilang, nggak apa-apa, tenang aja, kita juga belum jalan, baru mau jalan katanya. Satu urusan saya beres, saya pikir, ya sudah. Setelah itu saya lagi berpikir bagaimana untuk meng-cancel investor itu. Akhirnya saya bilang sama investornya, Pak, mohon maaf sekali Pak, pertemuan sore ini sepertinya harus dibatalkan, tidak bisa, saya bilang kan, karena ada hal yang menghalangi sehingga saya tidak bisa hadir di dalam meeting ini, saya bilang. Kemudian investor itu marah-marah, dia telepon, saya nggak mau ngangkat karena saya sedang dalam meeting juga. Dia telepon, dia WhatsApp, dia bilang, kamu gimana sih, kamu nggak bisa ini segala macam, dia marah-marah. Dia bilang, kamu tahu nggak saya sudah bayar sekian. Saya bilang, oke Pak, saya bertanggung jawab. Kalau memang Bapak sudah bayar, saya akan mengganti semua kerugian Bapak. Saya bilang, saya kebetulan lagi meeting di Grand Indonesia. Saya akan ke Plaza Indonesia untuk berbicara dengan pihak ruangan agar mungkin bisa ditangguhkan atau seperti apa. Saya bilang, Bapak kasih saya aja ID-nya segala macam. Setelah saya membatalkan hal itu, ternyata WhatsApp dari pembantu Ibu Edith itu masuk lagi. Bu, ini ibunya udah keluar, ini lagi mau makan, nggak apa-apa, ternyata baik-baik aja. Oh syukur deh, saya bilang, kalau gitu saya udah tenang, saya bilang. Ya sudah, selesai, kemudian selesai saya meeting, saya akhirnya memutuskan ke seberang. Saya ngecek ruangan itu, dan orang di sana bilang bahwa tidak ada ruangan yang dipesan pada saat itu. Saya fotoin kasih investor itu, Pak ruangannya yang mana? Yang ini bukan lokasinya. Iya betul. Nah tetapi kok saya tanya nggak ada yang atas nama Bapak, saya bilang gitu kan. Terus dia berargumen macam-macam, dia marah-marah. Terus saya masih dengan sopan saya masih bilang, saya mohon maaf Pak. Begini aja Pak, saya sudah cek ternyata tidak ada. Tapi kalau memang Bapak sudah bayar, saya minta invoice-nya Bapak tolong kirim saja ke saya akan mengganti seluruh pembayaran Bapak seutuhnya, saya bilang. Saya akan kembalikan itu. Kemudian selesai, tutup, sampai detik ini invoice itu tidak datang. Jadi saya di sini dihalaukan oleh bencana penipuan. Kalau saya nggak mengikuti arahan Tuhan, mungkin saya akan jatuh di dalam permasalahan yang lebih besar. Ya, bukan hanya uang melayang, tetapi mungkin saya juga mendapatkan malu. Saya tidak bisa dipercaya lagi oleh developer untuk memasarkan produk mereka. Tetapi mungkin ya ini yang sering kita alami. Keinginan daging kita dan keinginan Tuhan ini beradu. Tetapi kita percaya kalau kita menyerahkan kehidupan kita dalam pimpinan tangan Tuhan, Tuhan pun akan menggunakan segala cara untuk menjauhkan kita dari permasalahan-permasalahan. Dia akan menolong kita. Cuma terkadang kita itu tidak menyadari pertolongan yang Tuhan berikan. Karena kita tidak peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Kita tidak peka terhadap apa yang Tuhan bicara kepada kita. Nah, untuk itu kita perlu membangun relasi kita juga lebih lagi kepada Tuhan, agar kita sungguh memahami segala tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita mulai mau menyerahkan hidup kita ke dalam bimbingan tangan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, mari kita serahkan hidup kita lebih lagi ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dia akan menjadikan kita karya yang luar biasa. Tidak hanya menjadikan kita karya yang luar biasa, tetapi membuat kita juga menghasilkan sebuah karya-karya yang luar biasa. Sebagai penutup, saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Kita mungkin pernah melihat sebuah lukisan, ya. Nah, lukisan yang kita lihat di layar Bapak Ibu saat ini. Ini dilukis dengan hanya menggunakan sebuah pensil. Pensil yang sangat luar biasa dapat menghasilkan karya yang luar biasa. Pensil ini kalau dipegang oleh saya, mungkin hasilnya nggak begini. Jadinya acak-adut. Tetapi pensil ini dipegang oleh tangan yang tepat, pelukis yang tepat, sehingga bisa menghasilkan gambar yang begitu indahnya.
Begitu juga dengan hidup kita. Saya ibaratkan hidup kita. Pensil ini adalah hidup kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan yang tepat, maka kita pun akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Karya yang luar biasa nggak usah kita membayangkan bahwa oh kita akan membangun gereja yang besar, kita bisa memberikan donasi yang besar. Tidak, bukan hal seperti itu. Tetapi bagaimana di dalam pergumulan kehidupan kita, kita tetap bisa memberikan kasih kepada orang lain. Kita bisa tetap tersenyum ketika kita dihimpit oleh permasalahan. Kita bisa tetap memberikan, membagikan kasih bagi sesama kita, sekalipun kita hidup berkekurangan. Itulah masih banyak karya-karya luar biasa yang bisa kita hasilkan. Dan itu semua hanya bisa dilakukan apabila kita dikuasai di dalam tangan yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.